Halo para pejuang UMKM di seluruh Indonesia. Tahun 2026 itu udah deket banget loh. Nah pertanyaannya sekarang, bisnis Anda ini bakal sekedar jalan di tempat atau beneran siap buat naik kelas? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng peta permainannya. Mulai dari di mana aja ada harta karun tersembunyi, sampai jebakan apa aja yang wajib banget dihindari. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari pesan yang paling penting buat 2026. Seperti yang ada di layar ini bukan tahun buat euforia. Jadi lupain dulu deh rencana ekspansi yang gede-gedean. Fokus kita sekarang adalah efisiensi dan strategi. Karena di tahun depan, yang menang itu bukan yang paling besar, tapi yang paling cerdas dan paling ramping operasionalnya. Jadi, apa sih maksudnya stabilitas yang menantang itu? Gini deh, bayangin ya. Secara nasional, cuacanya cerah. Ekonomi diprediksi tumbuh sampai 5,1%. Tapi, itu nggak berarti di depan toko Anda nggak bakal ada hujan atau badai kecil. Stabilitas di level makro itu nggak otomatis jadi jaminan omset di kasir. Pertarungan sebenarnya ya ada di level bisnis kita masing-masing. Kita masuk ke bagian pertama, kita coba pahami dulu lanskap bisnis di 2026. Ya, sebelum ngomongin peluang, kita harus kenalan dulu sama medan perangnya. Apa aja sih kekuatan-kekuatan besar yang bakal nentuin nasib bisnis kita semua di tahun depan? Yuk kita petakan bareng-bareng. Oke, medannya udah kebayangan. Sekarang bagian yang paling seru nih, di mana letak emasnya. Di bagian kedua ini kita bakal bongkar sektor-sektor mana aja yang punya potensi cuan paling gede. Pertanyaannya simpel aja, where's the money? Peluang pertama, dan ini gede banget, kuliner. Tapi bukan cuma jualan makanan biasa ya, kuncinya ada di 3 area. Makanan sehat, kuliner khas daerah yang dikemas modern, dan model bisnis yang pinter kayak ghost kitchen. Jadi cuma ada dapur produksi aja, nggak ada restorannya, fokusnya buat pengiriman online. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Proyeksi pertumbuhan transaksi kuliner online itu lebih dari 30%. Ini bukan lagi tren, ini udah kayak tsunami digital di industri makanan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu online nggak ya, tapi sistem kita udah siap belum buat nampung orderan sebanyak ini? Peluang kedua, fashion, khususnya modestwear. Indonesia ini bukan lagi sekedar jadi pasar loh, tapi udah jadi kiblatnya mode muslim dunia. Ini adalah pasar yang loyalitasnya tinggi dan terus tumbuh, baik di dalam negeri maupun buat ekspor. Ini panggung global kita. Dan buktinya ada di sini. Nilai ekspornya aja diprediksi bisa sampai 2,5 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan cuma statistik, ini adalah bukti pengakuan dunia terhadap kualitas dan desain karya anak bangsa. Peluang selanjutnya adalah bisnis yang hijau dan personal. Konsumen sekarang makin sadar lingkungan loh. Artinya, bisnis yang bisa ngubah limbah jadi produk baru yang keren atau nawarin kemasan yang bisa di-custom sesuai keinginan pelanggan, itu bakal dicari banget. Ini perpaduan antara kreativitas dan kepedulian. Dan tentunya, sektor yang nggak ada matinya, kecantikan. Apalagi produk-produk perawatan kulit yang pakai kekayaan alam Indonesia, kayak rempah, madu, atau lidah buaya. Permintaannya bukan cuma gede, tapi juga stabil banget. Coba deh lihat angkanya. Pertumbuhannya stabil banget di kisaran 14% setiap tahun. Di dunia bisnis yang sering nggak pasti, punya pertumbuhan 2 digit yang konsisten kayak gini itu sebuah kemewahan. Ini pasar yang solid banget. Oke, kita udah tandain harta karunnya di peta. Nah, di bagian ketiga ini, waktunya kita kenali juga jebakan-jebakannya. Setiap jalan menuju sukses kan pasti ada rintangannya. Yuk kita identifikasi bareng-bareng batu sandungan utama yang udah nunggu di depan. Ini dia tantangan terbesarnya, dan ini soal psikologi pembeli. Era yang penting murah itu udah lewat. Sekarang, pelanggan itu mikir, dengan harga segini, nilai lebih apa yang saya dapat? Mereka nggak lagi cuma beli produk, tapi mereka beli solusi, pengalaman, dan kualitas. Jadi, perang banting-bantingan harga itu udah nggak relevan lagi. Tantangan lainnya itu sifatnya operasional, biaya upah yang terus naik, gempuran produk impor murah di marketplace makin menjadi-jadi, dan ada tuntutan baru buat punya pencatatan digital yang rapi untuk sensus ekonomi 2026. Wah, ini tekanan dari 3 arah yang berbeda. Cukup dulu sama kabar buruknya. Sekarang kita bahas kabar baik di bagian keempat, ini soal modal usaha. Ada angin segar moneter yang bisa jadi bahan bakar super buat bisnis Anda. Nah, ini dia angin segarnya. BI Rate diproyeksiin turun ke 3,75%. Terjemahan sederhananya buat Anda, biaya pinjaman bisa jadi lebih murah. Ini kesempatan emas buat nyuntik bahan bakar baru ke dalam mesin bisnis Anda. Tapi, tunggu dulu. Muncul pertanyaan logis. Apa benar dengan bunga rendah berarti semua UMKM otomatis bisa dapat pinjaman dengan gampang? Apa pintu bank bakal terbuka lebar buat siapapun? Jawabannya ternyata enggak.
Bank justru bakal lebih selektif. Mereka cuma mau ngasih bahan bakar ini ke UMKM yang mesinnya terawat baik. Artinya, yang punya catatan keuangan rapi dan transparan. Jadi, pesan utamanya, rapikan pembukuan Anda. Mulai hari ini juga. Kita sampai di bagian terakhir dan yang paling penting. Setelah tahu medan, peluang, dan tantangannya, sekarang waktunya kita susun strategi. Ini dia 4 langkah praktis supaya Anda bisa beneran naik kelas. Ini adalah 4 pilar strategi Anda. Pertama, digitalisasi operasional, biar setiap transaksi tercatat rapi. Kedua, amankan legalitas. Ini tiket Anda buat masuk ke pasar yang lebih besar, kayak e-katalog pemerintah. Ketiga, tingkatkan produktivitas. Manfaatin aja tools AI sederhana buat hemat waktu. Dan yang terakhir dan terpenting, rapikan keuangan. Tolong pisahkan uang pribadi dan usaha. Tanpa ini, 3 pilar lainnya bakal gampang runtuh. Dan sebelum kita tutup, ingat-ingat mantra ini buat 2026 ya. Lebih baik jadi pohon yang akarnya kuat daripada roket yang meluncur cepat tapi gampang meledak. Fokuslah pada loyalitas pelanggan dan kualitas, bukan ekspansi yang sembarangan. Pertumbuhan yang sehat itu selalu mengalahkan pertumbuhan yang sekedar cepat. Jadi, setelah semua pemetaan ini, pertanyaan terakhir adalah untuk Anda. Dari 4 strategi inti tadi, digitalisasi, legalitas, produktivitas, dan keuangan, mana satu hal yang akan Anda prioritaskan mulai besok untuk bisa naik kelas di 2026? Pilihan Anda inilah yang akan menentukan arah perjalanan bisnis Anda.